Saatnya Tuhan berbicara kepada kami, agar supaya firman-Mu boleh membangun kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin benar dan berkenan di hati Tuhan. Lewat hidup benar kami, biarlah Tuhan berkenan pula kami untuk kami boleh terus melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Kami menyediakan hati kami untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami yakini Bapa, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami yakin firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami telah siap sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, enak ya Audrey ini ya. Ada yang piano ya. Jadinya apa? Ibu-ibu lansia ini menjadi jemaat yang sangat diistimewakan oleh Tuhan ya. Persekutuan pakai gitar, kita pakai piano ya. Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus memberikan ide buat saya, memberikan judul ya. Di dalam Matius pasal 26 ayat 39, ketika dia ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu sempat berdoa. Doa ini adalah satu harapan. Doa ini permohonan. Demikian bunyi firman-Nya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius pasal 26 ayat 39. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupannya itu memberikan inspirasi buat kita, memberikan petunjuk untuk kita. Yesus yang ada Tuhan ketika di Taman Getsemani, dia pun berdoa, "Jikalau mungkin, cawan ini biarlah berlalu daripadaku." Dia memohon belas kasihan kepada Allah Bapa, "Jikalau boleh, aku tidak usah jalani penderitaan di atas kayu salib." Nah, itu permohonan. Tetapi kenyataannya adalah dia tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Jangan kehendakku Tuhan yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Apa? Yesus tahu seringkali terjadi antara harapan dan kenyataan itu bisa berbeda. Ya, Bapak Ibu, bisa berbeda. Anak Tuhan yang benar adalah senantiasa bersandar, yang terjadi kehendak-Mu. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan terima dengan ucapan syukur karena tahu yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu, judul hari ini ya adalah yang kita renungkan, harapan dan kenyataan bisa berbeda. Bapak Ibu, ada orang ahli psikologi sosial, namanya Leon Festinger ya. Dia ini mengamati perilaku manusia, kelakuan manusia, terus kemudian kebiasaan manusia, mental, karakter, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam teorinya itu dia berpendapat bahwa manusia itu semuanya itu sedang berusaha mendapatkan kenyamanan untuk dirinya sendiri. Kenyamanan ini dia dapat itu berasal dari pendapatnya, pikirannya, atau ajaran yang dia terima. Kemudian dia lakukan. Tetapi kenyamanan yang dia lakukan belum tentu orang lain itu setuju.
Nah, muncul masalah ketika orang lain tidak setuju, dia mendengarkan kritikan tadi, kenyamanannya dia itu bisa hilang. Loh, kok dia kok gak podo mbek aku? Kok ngeritik saya? Nah, Bapak Ibu, saya ambil contoh aja yang sederhana. Ini seorang perokok, ya, yakin nek aku ngerokok, ide-ide ini muncul semua. Entah itu dia sebagai pelukis atau sebagai seorang yang biasa buat konsep. Lek ora nek rokok, macet aku ini. Dan biasanya kalau orang rokok gandengannya apa, saudara? Kopi. Ada kopi. Ya, ngelembur gitu. Gek nek koncone rokok ambek kopi tak cukup, saudara. Yakin dia. Dia nyaman dengan itu. Dan dia lakukan berulang-ulang setiap hari. Dia yakin sampai dengan ada orang yang ngomong, ojo ngerokok loh. Ngerokok iso loro, gak dawa umur. Nah, kenyamanan bisa hilang. Apa yang dia lakukan untuk mendapat kenyamanannya kembali? Wong orang itu suka nyaman kok. Yang pertama, bisa saja dia meninggalkan rokok. Wes gak ngerokok aku. Nyaman, balik nyaman. Supaya pada umur. Atau dablek ini ngengkel, kebanyakan apa manusia itu tidak gampang terima loh, saudara. Ya, pendapatnya dia kalau diserang seringkali apa? Malah mempertahankan diri. Sing ngomong sapa? Ya, rokok iki apa itu? Ndang mati. Buktine kalau bapak itu tambah panjang umur, dokter sing nyarani gak oleh rokok mati dhisik. Ya, ini terjadi ya. Nah, Bapak Ibu, ini terjadi. Nah, sekarang saya ngasih contoh. Orang kebanyakan Kristen. Ya, Kristen kebanyakan. Ini ibu-ibu misalkan mau punya mantu. Ya dah, mau punya mantu. Anaknya cantik, didatangi pemuda. Ya. Kira-kira mendambakan dapat mantu perokok atau tidak? Tidak. Ya, apa maneh Pentakosta ya toh? Ya. Saya pengen tanya lebih dulu. Kenapa kok tidak? Ada apa sih dengan rokok? Kenapa Anda begitu antipati dengan orang yang merokok? Kenapa? Duh, ini kaya Bu, wes oke iki. Ya bakar uang, Pak. Ya, apa alasannya apa? Ada firmannya ya. Kita ini bait suci tidak boleh dikotori. Oke, ya. Bukan rokok aja, Pak. Tidak boleh membunuh bait suci. Ya, oke. Oke. Bapak Ibu, tema ini sengaja saya angkat. Saya itu ingin membuat saudara itu jadi pinter gitu loh, ya, jadi pinter, ya, supaya Anda punya iman yang betul-betul dewasa. Ada apa masalahnya dengan rokok? Oh, yang Alkitabiah tadi disampaikan Pak Nanang. Kita ini kan bait Allah, tidak boleh membunuh bait Allah. Iya, saya juga bertanya ini. Kalau kita punya iman dewasa, kita tidak berhenti sampai situ loh. Loh Pak, kok kita membunuh ini? Ya apa ceritanya? Ngotori. Ya, alasannya kesehatan. Ya, nanti kita lihat ya. Ayat Alkitab yang ditulis membunuh bait Allah, itu bait Allah itu dibunuh mergo rokok, mergo panganan, mergo omben, barang sing diombe atau mergo dosa. Nah, ya nanti dilihat ya. Kenapa? Karena Anda ini sudah kadung dijejeli dengan pandangan teko pendeta, ya. Teko pendetamu, gembalamu, teko pendeta yang Anda kagumi, mbok anggap bener. Ngerti Bapak Ibu? Sulitnya saya bongkar pandangan yang salah itu seperti ini. Sulitnya. Kenapa? Anda lebih percaya dengan mereka yang ngasih informasi salah daripada Alkitab, firman Tuhan yang tertulis. Itu sulit sekali. Saya tidak
jarang dikatakan, wah Pak Roni ini sesat pengajarannya. Cekkan di Alkitab. Nah Bapak Ibu, ini kebetulan Bapak Ibu ya, sebelum kita bahas ya, harapan Bapak Ibu itu dikabulkan. Entuk mantu pendeta. Wes pasti gak ngerokok, Pantai Kosta sisan iki ya. Ya, pendetanya Pantai Kosta pasti tidak merokok. Syukur-syukur bahasa roh. Iya ta? Ya, Pantai Kosta. Iya ta? Tapi apa yang terjadi? Anda menangis. Harapan dan kenyataan tidak sama. Anakmu dimasuknya di video, ditampari oleh suaminya. Istri dan anak-anak dipukuli oleh suaminya, diambil nih pipo, dipentung. Ada yang sudah tak kasih videonya. Betul ya? Ya. Sekarang sedang ditangkap dan ditersangkakan. Ya, ditersangkakan. Tidak merokok. Tidak merokok. Sesuai harapanmu, tidak merokok, ya, berbahasa roh. Kenyataannya seperti itu. Manusia Pak, pendeta Pak. Ya. Itu satu. Ya. Nah, oleh karena itu, apakah pandangan yang seperti itu, yang sesempit itu, cukup mewakili bahwa Anda begitu membenci, wah rokok ini berdosa? Kalau alasannya kesehatan. Saya nanya sekarang, kalau Anda adalah orang dewasa, jelas itu diabetes. Boleh enggak minum sirup? Kenapa Anda enggak bilang sirup untuk orang diabetes adalah berdosa? Ayo. Ayo. Boleh Pak minum sirup tapi sedikit ada batas. Ada batas. Sedikit boleh. Orang diabetes makan segala sesuatunya boleh tapi harus terus. Nah, gimana kalau yang ngerokok mau? Aku ngerokok lek bermangan tok. Ayo. Ya. Nah, kalau dia ngomong, aku ngerokok mek bermangan tok loh. Udah setiap jagongan loh. Nah, gimana? Kan begitu. Dosa Pak, boleh. Kenapa berdosa? Dosa. Oke, kita lihat ya. Apakah rokok berdosa? Markus pasal 7 ayat 15 sampai dengan 19. Ya. Jadi kita ini harus semua itu berdasarkan Alkitab ya. Kenapa? Pendeta seringkali ngomong rokok karena kebetulan dia tidak merokok. Ya, 7 ayat 15 mulai ya. Pendetanya tidak merokok, tetapi micin karena dia makan, gak pernah ngomong nek micin berbahaya, begitu loh ya. Pendeta sak putune mangan masakan saya dikei micin. Ya swing pokoknya sedap lah itu tadi. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kita kalau menafsirkan harus fair ya, harus jujur ya. Kita lihat ya sekarang ya. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Kata menajiskannya itu terkait dengan bahan makanan atau dengan dosa. Dengan dosa ya, dengan dosa. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya ya. Kata-kata, perilaku dan lain sebagainya. Sementara bilang, oh makanan ini adalah haram. Loh, duit rakyat dikorupsi ora haram. Gitu loh Bapak Ibu ya. Nah, lihat ya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Jadi semua itu boleh dimakan, yang dari luar dan lain sebagainya. Saya secara pribadi tidak setuju kalau rokok dikatakan ini berdosa. Enggak. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan dosa. Tetapi saya katakan, perokok adalah orang yang tidak bijaksana menyikapi kesehatan pribadinya. Ngerti ya? Dia adalah orang yang tidak bijaksana menyikapi
kesehatannya pribadinya sendiri. Orang yang bodoh, kenapa hal yang seperti itu yang merugikan kamu lakukan? Itu adalah salah. Loh, lek orang lek ngopi orang nek dosane to Bapak Ibu. Betul ndak? Tapi nek sakit mah ya ojo ngombe kopi akeh-akeh. Kan begitu. Ya. Ya, malai loro. Ya. Apakah dosa? Tidak, tetapi apa? Dia tidak bijaksana. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya, kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya. Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu, saya selalu ngajari, mengingatkan kalau baca ayat Alkitab dibaca apanya? Judulnya ya, judulnya apa itu? Dasar dan bangunan, ya, fondasi ambek bangunan. Ini bicara tentang iman, ya. 16 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, bait Allah itu bisa dibinasakan. Yang membinasakan itu apa toh di dalam Alkitab itu? Apakah pernah firman Tuhan bilang makanan ini bisa membuat kamu mati? Kata binasa, kata mati itu tadi adalah orang yang berdosa, yang tidak terampunkan. Ya, jadi bukan karena makanan, bukan karena minuman yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa membuat kita najis. Itu yang bisa membuat kita binasa, bukan itu. Tetapi yang bisa membinasakan itu adalah dosa. Nanti tak tunjukkan di bacaan lain bait Allah, ya. Nah, Bapak Ibu, kita pindah lagi ke bacaan yang lain. Korintus 6, 1 Korintus 6 mulai ayat 12 sampai 20. Judulnya apa itu? Nasihat terhadap percabulan. Iki ora mangan, ya ta? Tidak ada yang masuk dari luar, ya. Ya, tapi pikirannya ngeres. Ya, pikirannya ngeres. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh, nah, bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, ya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sebab apa, saudara? Ada di dalam pikirannya, ya. Dosa yang lain itu di luar tubuhnya, tapi percabulan itu digowo nang ndi pikirane, ya. Ya. Orang kalau sudah seneng cabul, ya toh, gandeng istrinya di mall, ada perempuan cantik liwat depannya dia, parfumnya breng, iku iso noleh, ya. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena otaknya, ya. Nah, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sama ya dengan yang tadi.
yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari dua bacaan tadi tentang bait Allah, kamu adalah bait Allah, akhirnya kita bisa nyimpulkan lebih jelas. Bait Allah itu bisa binasa, dibinasakan karena apa? Karena adalah dosa. Bukan dari luar masuk ke dalam tubuh kita, bukan. Karena dosa, sebab dosa percabulan ada di dalam diri kita sendiri. Kenapa? Kemana saja otaknya mbok gowo. Ini tadi. Nah Bapak Ibu hati-hati ya. Oleh karena itu salah kalau orang kemudian bilang rokok berdosa. Loh Bapak Ibu, Anda kan tahu, kalau tekanannya hanya karena urusan kesehatan, ada banyak yang kita melanggar tentang kesehatan. Lek bolak-balik diomongi, Bu, Pak, mbok sampeyan olahraga isuk lo melaku-melaku. Ndak mau gitu. Barang setruk disampaikan koncone, Bapakmu nanti belajar melaku lho kan itu ya. Iya. Zamane jek iso melaku, jek iso melayu dikokon melaku ora gelem, bareng kena setruk belajar melaku. Betul enggak? Nah, hal-hal seperti itu terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu salah di dalam hal menafsirkan. Sehingga ketika ada orang merokok, Anda sudah langsung antipati. Padahal ada begitu banyak suami yang merokok, itu ternyata adalah suami yang sangat mengasihi istrinya, dan papa yang memberikan kehangatan kepada anak-anak dan memberikan perlindungan dan kecukupan. Mana yang sebetulnya Anda mau pilih? Nah, supaya saudara tidak bingung, teladani doa Tuhan Yesus. Terjadilah karena apa? Kehendakmu. Tidak usah belok milih. Kenapa? Karena harapan dan kenyataan itu bisa tidak sama. Bisa tidak sama. Tetapi orang yang berdoa seperti Tuhan Yesus lebih banyak diberikan oleh dia yang terbaik di dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan, yang kau berikan adalah yang terbaik di dalam kehidupanku. Nah Bapak Ibu, lihat, ada juga pandangan-pandangan tertentu dari sebuah teologi tertentu yang disebut dengan teologi kemakmuran. Itu mereka mengajarkan, jika kamu setia mengikut Yesus Kristus Tuhan, maka kamu akan diberkati berlimpah-limpah secara jasmani. Kamu akan diberkati dengan kesehatan yang bagus. Kamu akan diberi kebahagiaan, dan hal-hal baik itu yang akan terjadi di dalam hidupmu. Pertanyaan saya, bagaimana dengan para rasul? Kurang setia apa? Nah, di sini adalah harapan dan kenyataan tidak sama. Karena itu jika engkau adalah orang yang dewasa dengan iman, gampang percaya dengan informasi yang diberikan oleh pembicara siapapun, termasuk saya. Cocok no Alkitab. Uji dengan pertanyaan. Loh Pak Roni, lek hanya karena setia dapat ini. Loh para rasul kurang setia apa iki? Lah kok mati digeraji? Kok mati dibakar? Kok mati diseret dengan kuda dan lain sebagainya? Bagaimana ini? Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Orang yang dewasa dengan iman sebetulnya sudah tahu, ya, sudah tahu apa yang bakal terjadi dengan doanya. Tetapi seringkali apa? Kalau yang diajarkan, ya, itu ditagih dengan jemaatnya. Satu misal, Pak Pendeta, tolong tanya Pak, saya berdoa untuk persoalan saya ini kan sudah belasan tahun Pak, tetapi kok belum dikabulkan. Pendeta dengan enteng bilang apa? Oh Tuhan kan punya waktu sendiri, kan begitu. Bapak Ibu hati-hati ya. Nah bagaimana caranya kita menyikapi? Ya, kalau saudara dan saya adalah anak Tuhan yang baik, tentunya Anda akan berdoa ya, yang tidak muluk-muluk. Contoh ya, gereja baru merintis,
Jumlah jemaat baru 10 atau 15 orang. Terus berdoa akan beli tanah 2000. Kayak opo? Begitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus jangan terus dikasih narasi. Kami tetap percaya karena kami melayani Tuhan. Tuhan akan membela pekerjaannya. Nggak usah ngomong ngono. Iya dah. Ya, kolektor loh. Ya, orang 15 ngelumpuk piro. Iya. Betul enggak? Iya. Jangan, gak usah gaya-gaya ngomong kita tidak boleh membatasi kuasa Allah. Ini kan sering kita dengar, begitu loh. Termasuk saya berdoa, Tuhan, aku tukokno helikopter Tuhan, biar saya bisa memberitakan Injil di luar pulau. Tuhan yang ngomong, numpak pesawat komersial kan iso to ron lapo to. Ngerti Bapak Ibu? Iya, ngerti Bapak Ibu? Iya. Tidak usah dengan narasi-narasi seakan-akan mengagungkan, memuliakan Tuhan. Tapi dengan permintaan kita ini sudah diguyu mbek Tuhan. Lemeh bocah wong 15 tanah 2000 bangune kapan Tuhan ngene. Tuku tanah ngenteni urunan, tuku tanah ngenteni mukjizat, engko bangun ya ngenteni mukjizat maneh kan gitu. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Harapan dan kenyataan itu bisa tidak sama, ya. Tetapi orang yang beriman dia akan tahu, ya. Dia akan ngerti bahwa semua itu sebaiknya terjadi bukan karena kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Termasuk ketika saudara nanti mau mantu, ya toh? Wah, mantune bawa rokok, ndak usah bingung, bisa bertobat, ya. Orang seringkali makan duit, itu sampai mati kadang gak bertobat. Ngerti Bapak Ibu? Tetapi orang lek ngerokok gampang bertobat. Begitu watok banget, dokter ngomong itu gak oleh ngerokok, mandek dewe, gitu. Ngerti Bapak Ibu? Mandek dewe, itu gampang. Temen ada yang dablek Pak, ya, ngerokok, gitu, batuk-batuk, tak gawak nih, selop-selopan kan tekno aku. Lek memangnya satu baik, dua mesti lebih baik, gitu kan, gitu, tekno. Kono jok ngelulu aku lah malah ngono ya. Ya, kalau sudah suatu harinya dia akan berhenti sendiri. Nah Bapak Ibu, ingat, Tuhan itu sebetulnya datang itu bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Termasuk kalau saudara ngelihat perokok ini tadi salah jalan nih, jangan bilang dia berdosa, jangan. Sebab apa? Ada banyak kok perokok sing apik gitu. Perokok sing apik, buktinya sama pendeta Sidoarjo tadi bagus mana? Bagus perokok ini. Ini suami yang mukuli istri dan anaknya. Baru saja di Blitar, gereja terbesar di Blitar, ya, mencabuli 4 remaja. Ini satu kandung, ya, satu saudara yang paling kecil umur 7, ya. Bapaknya sopir gereja, dikasih tempat di gereja. Anaknya 4 di sekolahnya di gereja. Tapi anaknya 4 ini dilecehkan secara seksual. Tidak merokok, berbahasa roh. Piye? Ya apa? Ya, Bapak Ibu. Ya. Cara yang menabiskan jadi pendeta. Nah, kita tidak tahu perjalanan orang. Iya. Kita kan tidak tahu. Oleh karena itu Alkitab ini ngajarkan kepada kita, tetap kerjakan keselamatanmu. Siapa yang sampai dengan akhir menjalankan firman Tuhan, itu yang akan selamat. Jangan di tengah-tengah. Oleh karena itu, kita semua mau waspada. Kita semua mau koreksi. Apakah yang kita lewati sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Terutama menghadapi harapan dan kenyataan. Untuk supaya kita itu bisa legowo, mulai belajar berdoa, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Jangan ngikuti pendeta yang sok beriman.
Aku klaim janjimu Tuhan, ya toh, ya. Kayak asuransi ya toh. Nah, Bapak Ibu, Yesus yang adalah Tuhan saja memberikan teladan kepada saudara dan saya. Dia berserah kepada Bapaknya. Dan dia siap menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Karena dia yakin yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk dia punya hidup. Demikian pula bagi kita, apapun yang terjadi Tuhan, yang terbaik untuk hidupku. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih.